Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada video saya kali ini, Bang Ronald Sabeni. Di depan kita saat ini ada beberapa barang ya yang kemungkinan baru saya beli ya, dan ada barang stok lama. Ada di video pertama kali ya. Kalau teman-teman melihat video pertama kali, di beberapa barang yang bekas yang telah dibuang oleh pemilik yang terdahulu itu ya saya beli ya, ada di video pertama. Yang di atas itu ya seperti rumah Jepang itu, nah itu ada berantakan. Nah udah hampir 80% lah. Cuma saya akan ceritakan sedikit proses pembuatan kreativitas saya kali ini. Metodenya sih sama seperti video-video sebelumnya, dari pembuatan corak, pengecatan, modifikasi pemasangan listrik elektroniknya ya, supaya bisa dicas seperti apa, ada di video saya sebelumnya. Kalau teman-teman nyimak ya di video kedua ketiga itu ada ya. Nah saya akan jelaskan satu-satu ya. Nah kalau video yang selanjutnya insya Allah saya akan buat seperti menyerpis ini lampu emergensi ini dari lapak Rehan Bang Eben ini ya. Ini dia udah nggak hidup lah ya. Saya belum bongkar ini, cuma katanya baterainya aja. Kata Bang Ebennya dia yang bongkar, katanya baterainya aja. Nanti kita proses cek ulang bagaimana cara menyerpis lampu emergensi ini. Kayaknya ada lampunya di depan ini ya, di sini ada kipasnya. Ini rusak ini barang ini. Nah, besok saya insya Allah ya kita bongkar, kita kita berusaha untuk servis lah supaya bisa digunakan kembali. Ini bisa ditidurin seperti ini, bisa didiriin. Nah, ada dua ini juga nih, ini dari Bang Gareng nih, belum sempat saya bersihin ya. Cuman saya senang aja ya, paling enggak lah kita di rumah tuh ada satu atau dua lampu emergensi, plus kalian pun kipasnya, supaya ada penerangan juga, ada hilang rasa gerah kita kalau lagi mati lampu itu ya teman-teman ya. Nah yang ini nanti terakhir lah ya. Sini yang baru saya beli ini dari lapak Bang Momon ya. Ini saya baru lihat ini ya, ada blender. Ini saya udah diputus-putus sama dia. Ada blender mini blender loh ini teman-teman ya. Ini bisa dicas, ini blender. Kalau menurut pemikiran saya ya teman-teman ya, untuk blender ini kan dia bisa menghancurkan rempah-rempah, meskipun dia fungsinya kecil begini, tapi dia punya RPM, kemungkinan dinamonya ini ya berbeda dengan dinamo umumnya. Mungkin dibuat signifikan tuh kencang ya. Saya akan rubah ini. Kalau saya lihat di sini itu, saya terinspirasi ingin buat mesin pemotong rumput ya, mesin pemotong rumput. Nanti saya rubah matanya ini pakai nilon ya teman-teman ya. Nah pakai nilon, nanti saya praktekin ada di video selanjutnya. Untuk gagangnya itu sendiri saya gunakan tongsis ini yang udah patah. Dia kan bisa bisa ditarik panjang ya, disesuaikan dengan penggunaan ya, penggunaan panjang pendeknya. Nah nanti di ujungnya itu kita pakai ini supaya bisa dibelok-belokin seperti ini ya. Nanti di sini kan ada dinamonya, ada nilonnya. Nanti ini dimasukin ke tangkai tongsis supaya bisa dibelokin ya, kayak di mesin pemotong rumput pada umumnya lah teman-teman ya. Ini ada apa lagi ini saya beli tadi kan. Nah ini buat cangkang lampu hias ini. Oh ya maaf sebelumnya teman-teman ya, apabila ada yang request itu di video yang kedua atau keempat, 5, 6 lah ya, di antara salah satunya ada 3 lampu yang saya buat itu sudah laku ya. Ada yang nonton, datang ke rumah dibelinya ya. Saya nggak bisa posting ulang, itu udah laku. Nah kalaupun ada memang tolong pesan sepasang atau satu lagi seperti ini, saya nggak bisa bikinin teman-teman, karena motifnya itu saya dapat barangnya itu spare partnya beda-beda, entah dari mana, entah saya buat dari apa, sehingga saya demikian rupa. Terus kalau ada pesan satu lagi model ini, belum tentu saya bisa buat teman-teman ya. Nah maka ini juga ada martil ini tadi patah, ini saya udah bersihin ya. Ada aja yang saya beli, memang saya lagi butuh martil, palu, saya lagi butuh palu tanggung sama kecil ya. Ini kita akan buat mesin pemotong rumput besok ya teman-teman ya. Ini kita akan servis ini sampai dia bisa digunakan kembali seperti layaknya umumnya ya. Nah dua ini nanti di video sebelumnya, di selanjutnya ada ya sepengetahuan
yang saya bisa lah ya, seperti ganti konektor hanya menggunakan tang atau gunting kuku dengan solder. Nanti ada teknik-tekniknya, servis mengganti konektor seperti itu, pemasangan listrik, mengenai saklar, proses pemasangan saklar untuk instalasi rumah di luar di dalam meteran ya teman-teman ya. Memang sih saya memang senang aja belajar itu dari dulu ya, nanti kita berbagi lah ya teman-teman ya. Nah di sini di video pertama ini ada posisi berantakan, ini saya udah rubah, saya corak seperti ini. Setiap produk saya itu ada tulisannya teman-teman ya, ada tulisannya Ronald Desabeni. Nah, Desabeni. Di sini ada pasti produk saya itu ada pembuatan semua. Nah, ini saya sudah rubah menggunakan lampu. Di sini warna ungu atau biru tua, di sini warna kuning. Teman-teman ya. Ini bisa dicas. Ini belum saya cat teman-teman. Ini rencananya saya mau cat warna gold ya, cat warna gold. Nah, di sini ada jenis keramik. Ini dia dapat, ini Bang Eben ini dapat ya, dia dari bongkaran lelang rumah ya, mau pindah atau apa. Ini keramik ini. Nah, ini keramik. Cuman saya rubah. Saya pengennya di luar bentuk aslinya. Saya ingin buat di luar bentuk aslinya teman-teman. Saya biasa seperti itu, atau saya tambahkan supaya terlihat lebih unik. Nah, ini sudah saya bentuk ya teman-teman ya. Saya tambahin semua, besok tinggal saya cat ininya. Kayaknya sih gold kayaknya. Saya mau main warna gold semua besok. Nanti di dalam sini itu di dalam ini ya, nanti di dalam ini saya mau kasih warna lampu, dan ada emergensinya juga, entah dia warna biru atau hijau atau merah. Fungsinya itu supaya bisa menerangi di dalam sini teman-teman ya. Corak gambar ini bisa lebih keluar ya. Nanti terlihat antara gambar, corak gambarnya itu warna gold, ini ada warna goldnya, dia agak kelihatan gambar yang lebih kelihatan ya pada masa mati lampu, ataupun bisa digunakan pada listrik langsung ya teman-teman, dicolok ya. Nanti saya buat lubang di belakangnya, nanti saya akan jelaskan. Nah, ini saya hanya menjelaskan metodenya, bahwasanya limbah itu ya yang udah nggak dipakai orang, daripada dia ini pasti akan dihancurkan ini ya. Kalau udah dilap-lap itu biasanya terbentur-bentur, kalau belum ada yang beli dia pecah dengan sendirinya. Saya sering lihat seperti itu, makanya ya saya beli aja teman-teman ya. Sayang saya lihatnya, meskipun ada sedikit rusak di sini, gompang di sini ya, rusak sedikit ya di sini rusak. Cuman saya udah modifikasi seperti ini, dia nanti pada saat dicat nggak kelihatan. Nah, saya akan jelaskan ini lampu ini. Nah, seperti yang teman-teman lihat, nah, rangkaian ini biasa ya, tempat baterai dari gagang mic ya. Rangkaian ini ada di video antara 2 dan ketiga, proses metode pemasangan lampu-lampu ini. Kalau teman-teman bisa lihat dari video saya yang terdahulu, pasti teman-teman bisa merakit seperti ini. Kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa cantumkan di kolom komentar ya teman-teman ya. Ini bisa saya udah pasang di sini saklar. Di sini tempat casannya ya teman-teman ya. Metode pengecasannya bisa desktop ya, kita kasih kabel seperti ada di video sebelumnya, ataupun pakai modul dari power bank atau modul dari tempat galon ya, dinamo galon itu di atasnya itu ada modul. Kita ngambil jalur baterainya supaya saya bisa dicolok di sini. Intinya supaya ada terjadi proses pengecasan dan mencegah pengecasan berlebihan fungsi modul itu ya teman-teman ya. Nah, besok ini kita selesaikan, saya mau cat, teman-teman bisa lihat nanti aslinya. Saya hanya ingin menjelaskan metodenya sebelum saya jadikan ya. Saya jadikan barang yang sudah jadi ini 80%, insya Allah hampir jadilah ini teman-teman ya. Nah, ini juga kita servis lah besok. 2 ini nah, kita bikin video mesin pemotong rumput ini. Ini matanya kita ganti. Ini menurut teman-teman efektif nggak untuk potong rumput? Cantumkan di kolom komentar ya teman-teman. Kalau menurut saya sih efektif. Saya akan ganti matanya pakai nilon atau kabel tis ya, kabel tis itu yang bisa ditarik itu buat pencang kabel itu. Karena posisi kalau pakai ini aja udah pasti terpotong ya kabel rumput itu teman-teman. Karena dia untuk blender bidang keras, apalagi untuk bidang lunak seperti rumput-rumput itu ya kan, untuk kalau mau bersihkan makam orang tua, saudara atau apa, kita pengen main sana. Nah, kita bersihkan ini cukup pakai gagang ini. Kalau ada yang lain lagi teman-teman bikin aja lah ya. Nanti kalau ada proses yang perlu dipertanyakan, tanyain aja, nggak apa-apa di kolom komentar. Insya Allah saya bisa bantu jawabnya. Ini gagang tongsis ya. Gagang tongsis ini bisa panjang. Nah, nanti akan disesuaikan dengan pada saat proses kita berdiri dan pada saat proses berdiri dan posisi dinamonya. Nah, nanti di sini
saya udah lubangi, saya udah rancang. Ini untuk tombol reset, jadi pada saat kita pencet hidup, lepas mati, hidup mati. Dan ada juga tombol yang seperti ini teman-teman ya, yang bisa hidup aja. Nah ini yang bisa hidup aja ya, posisi dinamanya bisa hidup aja. Nah, ini bisa bisa tombol reset namanya ya, bisa hidup mati kita pencet seperti ini. Nah menggunakan gagang mic juga tentunya, nanti sambungan di belakangnya nanti teman-teman bisa lihat di video besok ya teman-teman ya, di video selanjutnya lah. Proses di belakang ini kita akan tambah gagang mic ya yang berisi baterai, dan kita siapkan proses kelistrikan metode yang bisa diisi ulang baterainya. Ataupun kalau kita ke makam, kalau ngelihat posisi seperti ini, baterai agak sedikit boros, jujur aja teman-teman lihat, karena ini posisinya motor kenceng RPM-nya. Jadi kalau untuk baterai seperti power bank atau laptop seperti ini, di kapasitas bisa sekitar 5 menitan lah. Jadi paling nggak kalau pada saat kita bersihkan makam ya bawa sekitar 2 atau 3 untuk satu makam, itu ya lebih lah, itu 2 paling kepake lah. Untuk 5 menit ya 10 menit, umpamanya 10 menit ya udah selesai lah sebenarnya. Nah nanti saya akan buatkan video hasilnya, proses pemotongan dan pemakaiannya di video-video yang akan datang. Cuma saya akan buat videonya dulu, karena saya yakin bisa untuk motong rumput. Ya cukup sekian dulu teman-teman ya, apabila ada pertanyaan dicantumkan di kolom komentar. Mungkin proses pemasangan kelistrikan ini ya teman-teman ya, kok bisa hidup tanpa kabel, tanpa kabel listrik. Yang metode pemasangan ini ada di video saya sebelumnya dan bisa dicas. Ini kita akan cat besok ya teman-teman, menggunakan kuas biasa kalau seperti ini. Oke cukup sekian dulu teman-teman ya dari saya Bang Ronald Sebeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.